Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam ini kita ketemu lagi di channel Bro Dirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mulai saya agak tertarik ini untuk tadi tentang panca indera. Saya berkesimpulan begini, panca indera ini berkaitan dengan jasmani ya. Jasmani. Mungkin nanti mohon diluruskan. Dalam panca indera ini untuk kita berhubungan dengan dunia jasmania, dunia materi. Betul. Diri yang sebagai diri yang batin ini berhubungan dengan yang maha batin. Apa begitu? Bisa disebut seperti itu. Karena konsep yang maha batin ini kan sebetulnya sebuah kuasa. Kuasa atas kendali sang hidup itu sendiri. Karena kehidupan tanpa hidup dia tidak ada. Iya. Nah, kenyataannya seperti itu. Kehidupan tanpa hidup itu tidak ada. Siapa yang bisa mengatakan ini kehidupan jika tidak ada yang hidup? Sebetulnya itu mewakili dari persifatan-persifatan pencipta itu sendiri. Karena panca indera yang ada pada wujud kedagingan manusianya itu hanya bagaimana berinteraksi terhadap wujud, terhadap sifat, terhadap rasa, dan terhadap sesuatu yang tidak wujud. Artinya bahwa kesadaran ini harus ditempatkan pada sisi jasmania dan kesadaran pada sisi batinia. Betul. Nah, ini bagaimana mendidik atau mengarahkan panca indera ini supaya seimbang atau terdidik oleh kesadaran batin. Ini gimana nih cara untuk bisa menyelaraskan? Yang perlu kita ketahui seperti ini, bahwa pencipta menciptakan wujud kedagingan manusia ini gambaran pada sifat-sifatnya. Ketika pencipta ini maha melihat, maka wujud kedagingan manusia akan diberi mata sebagai sarana penglihatannya. Ketika pencipta memiliki sifat maha mendengar, maka wujud kedagingan manusia juga akan diberi piranti pendengaran sebagai bukti bahwa wujud ini adalah wujud sifat-sifatnya. Karena panca indera hanya mewakili dari 5 sifatnya. Sedangkan kesadaran dicipta hanya sebagai perantara atau penyaksi, bukan pengendali atas wujud diri atau wujud kedagingan itu sendiri. Panca indera mesti harus tunduk dalam pantauan yang batin ini ya? Bukan tunduk, tetapi ada konsep yang namanya berserah diri. Oh iya. Ada konsep yang namanya berserah diri. Kalau orang Jawa mengatakan sumele. Jadi untuk bisa memahami konsep itu, maka temukan dulu yang namanya kesadaran. Karena kesadaran di sini hanya berfungsi sebagai perantara dari kenyataan atas pencipta pada sifat-sifat dan kuasanya, dan kesadaran atas wujud yang dicipta sebagai wujud sifat-sifatnya. Yang kalau boleh ditarik, sebetulnya diasumsikan seperti ini. Pencipta sendiri sebetulnya ingin memberi sebuah gambaran atau sebuah kenyataan pada wujud diri atau pribadi atau diri pribadi manusia berlaku seperti apa yang menjadi kehendaknya pada sifat-sifat yang dia miliki. Tetapi sebagian manusia hanya dia berkesadaran pada wujud saja, seolah-olah
Hidup ini adalah pikiran, hidup ini adalah perasaan, hidup ini adalah keinginan. Nah, di sini sebetulnya agama-agama di sini kalau boleh saya tarik atau boleh saya simpulkan bahwa agama ini sebetulnya menjelaskan tentang bagaimana sih peran akal ini sebenarnya, bagaimana sih peran perasaan sebenarnya, bagaimana perasaan nafsu sebenarnya di dalam kehidupan. Kalau tadi istilahnya kan sumeleh atau berserah diri ya, Betul, kepasrahan diri. betul. Diri dalam pengertian manusia adalah diri yang berpanca indera, Berpanca indera. supaya kita tidak terjebak pada keinginan atau apa yang dipikirkan atau apa yang menjadi keserakahan sebuah diri manusia, karena panca indera ini bersifatnya kan material. Betul. Dalam pengertian material ini melihat dalam sisi jasmania, Iya, wujud. sementara diri pribadi ini kan berkesifatan batin. Tentunya ada sebuah arah atau rel untuk panca indera ini tetap dalam keselarasan antara berkehidupan di alam jasmania dan berkehidupan dalam alam kesadaran. Dalam alam kesadaran ini tentunya yang lebih luas. Begitu, Ki Agung. Bisa dikatakan seperti itu, bisa dikatakan seperti itu, atau bisa diasumsikan seperti itu. Tergantung dari mana sudut pandang kesadaran ini sendiri. Karena sudut pandang kesadaran ini kan harus tetap bertumpu kepada konsep berserah diri. Satu. Setelah berserah diri, pribadi atau kesadaran ini sendiri akan tumbuh sebuah kebenaran atas sifatnya, atas kuasanya, yang meliputi wujud tubuh manusia ini sendiri pada piranti yang disebut panca indera dan akal, perasaan atau nafsu itu sendiri.